Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanis Pelda dengan nomor induk mahasiswa 2005110615 dari kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Dr. Anda Adni Prawati, MED. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dengan topik descriptive text untuk kelas 8 semester genap. Kompetensi dasar: menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi orang, binatang, dan benda, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Yang kedua, menerapkan fungsi sosial teks deskriptif. Materi pembelajaran: fungsi sosial, mendeskripsikan orang, binatang, dan benda untuk kepentingan membanggakan, menjual, mengenalkan, mengidentifikasi, dan juga mengkritik. Struktur teks: A. Menyebutkan nama orang, binatang, benda, dan nama bagian-bagiannya yang dipilih untuk dideskripsikan. B. Menyebutkan sifat orang, binatang, benda, dan bagiannya. Dan C. Menyebutkan tindakan dari atau terkait dengan orang, binatang, benda, yang semuanya sesuai dengan fungsi sosial yang hendak dicapai. Unsur kebahasaan: 1. Penyebutan kata benda singular dengan e dan de, dan plural s dan es. 2. Kata ganti it, they, she, we, dan seterusnya, our, my, your, their, dan seterusnya. 3. Kata sifat tentang orang, binatang, benda dalam kehidupan siswa di rumah, sekolah, dan sekitarnya dengan atau tanpa kata keterangan quiet, very. 4. Frasa nominal seperti dark brown, cute little cat, beautiful red flower. 5. Kata kerja untuk menyatakan keadaan dan tindakan rutin dalam simple present tense, be, have, go, play, get, take, dan lain-lain. 6. Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. 7. Ucapan tekanan kata, intonasi. 8. Ejaan dan tanda baca. Dan 9. Tulisan tangan. Metode pembelajaran: dengan pendekatan scientific approach dan model non-project based learning. Media dan sumber pembelajaran: media yang digunakan adalah berupa gambar, dan sumber belajarnya yaitu dari Google dan sumber lain yang menyediakan gambar yang mendukung descriptive text. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: yang pertama yaitu pendahuluan atau kegiatan awal, di mana guru menyapa siswa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek pertama, mengamati atau observing. Peserta didik diminta mengamati dan mengidentifikasi gambar benda yang ditunjukkan oleh guru. Siswa memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif singkat dan sederhana tentang benda. Aspek kedua yaitu mengeksplorasi atau exploring. Siswa membaca contoh-contoh teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang, benda, dan binatang yang disertai gambar dari berbagai sumber lain. Membacakan teks deskriptif kepada teman dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Aspek ketiga yaitu mengasosiati atau associating. Peserta didik menganalisis teks deskriptif dengan fokus pada fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Dan aspek yang terakhir yaitu mengkomunikasikan atau communicating. Siswa mendeskripsikan benda yang ada pada gambar untuk mengenalkan dengan bahasa Inggris sesuai konteksnya. Bagian terakhir yaitu penutup, di mana guru melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, dan kemudian memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari contoh-contoh teks deskriptif yang disertai dengan gambar. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh teks deskriptif dalam non-projected media dengan gambar. My favorite necklace. I was one of the women who liked to collect jewelry, especially necklaces. When I had the opportunity to visit Singapore, I saw a necklace seller selling her display in front of her jewelry store. My eyes immediately fixed on one of the necklaces between them, and without thought I bought it right away.
I really like this necklace. The chain is made of copper and coated with silver. The length of the chain is about 25 centimeters. There is no decoration around the chain. There is only a key-shaped pendant that has a jewel that adorns the pendant. The necklace is very simple but elegant, and the necklace is very easy to blend with any color and style that I wear. Dapat kita lihat bahwa teks deskriptif tersebut memiliki gambar sebagai media pembelajarannya yang memperjelas makna dari teks deskriptif itu sendiri. Penilaian. Dalam penilaian, terdapat 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, yaitu tentang tingkat pemahaman tentang fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskriptif tentang orang, binatang, benda, pendek dan sederhana. Yang kedua, aspek keterampilan, berisi isi tulisan, kosakata, ejaan dan tanda baca, serta tata bahasa. Dan yang terakhir, aspek sikap, yang berisi tanggung jawab, peduli, kerjasama, cinta damai, dan percaya diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, sekiranya terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.